Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Alhamdulillah seneng banget nih hari ini Uma masih bisa share kegiatan dan menyapa bunda dan teman-teman. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat. Semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini Uma mau ngajakin bunda dan teman-teman buat bersih-bersih rumah nih. Siapa tahu nih ada yang lagi mageran buat bersih-bersih rumah. Boleh ya ditonton video Uma sampai selesai. Semoga setelah itu semangat buat bebersih. Nah jadi ini tuh Uma baru selesai live ya teman-teman. Uma kan sekarang tuh jadi afiliator di toko Orange ya teman-teman. Jadi Uma tuh live-nya itu biasanya pagi sama siang, kalau bisa malam. Jadi 3 kali atau minimal 2 kali sehari gitu teman-teman. Nah ini tuh Uma lagi bersih-bersih. Tadi itu bajunya udah Uma letak di bagian atas ya. Nah ini ada rak susun dan ini ada gendongan. Pokoknya yang ada barang yang ada sampelnya Uma di rumah ya teman-teman. Itu tadi Uma keluarin semuanya. Teman-teman bisa lihat sekarang tuh kondisi rumah berantakan banget. Di situ ada kasur anak-anak, mereka nonton ya teman-teman pakai kasur itu, pakai bantal, pakai selimut segala macam. Nah di sini tuh perintilan-perintilan Uma lagi live, ada botol minum, ada ring light, tripod, kipas angin dan segala macamnya. Nah ini tuh mau simpan ya teman-teman. Nah sembari Uma bebersih, Uma di sini mau berbagi sedikit tips ya teman-teman. Sedikit tips gimana caranya supaya rumah kita itu bersih dan rapi. Di sini Uma nggak pakai selalu ya teman-teman. Kenapa nggak pakai selalu Uma? Karena itu adalah sebuah tantangan teman-teman bagi kita seorang ibu rumah tangga yang punya anak masih kecil-kecil, dan itu tuh benar-benar sulit banget diwujudkan ya teman-teman. Rumah selalu rapi dan bersih itu nggak akan pernah bisa teman-teman. Karena memang seusia di bawah 5 tahun mereka itu kan sukanya main ya teman-teman. Jadi ya kalau sekalinya udah rapi ya udah berantakan lagi gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini nggak pakai kata selalu, tapi Uma pakai supaya bersih ya teman-teman. Jadi tips supaya rumah kita itu bersih dan rapi. Yang pertama adalah jangan gunakan banyak barang di rumah, terutama buat kita yang punya balita nih teman-teman. Biasanya kalau banyak barang di rumah itu bakalan cepet banget berantakannya, bener kan ya teman-teman? Nah kalau seandainya teman-teman udah terlalu punya banyak barang di rumah, maka kita langsung masuk ke tips yang kedua, yaitu miliki gudang untuk barang. Jadi misalnya kita punya barang yang udah nggak kepakai lagi, atau mungkin belum waktunya untuk kita pakai, sebaiknya kita simpan dulu di gudang teman-teman. Contohnya apa nih barang yang belum terpakai? Misalnya ada kayak rak-rak mungkin ya, yang bakalan mudah banget diganggu sama anak-anak. Kita simpan dulu di dalam gudang ya teman-teman. Mungkin kita tunggu dulu nanti mereka udah gede mungkin ya, atau mereka udah mulai paham, baru deh kita keluarin barang itu. Ya ini tuh gunanya mencegah tadi ya teman-teman, supaya supaya rumah kita itu nggak berantakan. Dan sebelum kita masuk ke tips yang ketiga, di sini Uma mau sedikit cerita dulu nih teman-teman. Jadi ini tuh Uma lagi kedatangan teknisi. Uma tuh rencananya mau memasang wifi di kontrakan teman-teman. Tapi qadarullah belum bisa pemasangan wifi kata teknisinya teman-teman, karena ada beberapa faktor. Yang pertama katanya kabelnya itu pusatnya itu terlalu jauh. Jadi kalau seandainya mau dipasang harus pakai atau harus ditambah tonggak gitu loh teman-teman. Terus yang kedua katanya kotaknya itu penuh, kotak wifi entah apa, Uma juga nggak paham ya teman-teman. Pokoknya penuh katanya gitu. Masya Allah tabarakallah. Uma di sini ngelus dada aja deh teman-teman, karena juga waktu di kontrakan lama juga ada kendala waktu Uma memasang wifi, dan di kontrakan ini juga ada kendala. Uma pikir tuh di kontrakan ini nggak ada kendala teman-teman, karena di sekolahan suami, kan ini dekat dari sekolahan suami ya, beliau itu di sekolahnya itu udah ada wifi-nya gitu. Uma pikir tuh bisa karena ada tonggaknya gitu loh. Jadi Uma pikir tuh nggak terlalu seribet itu, ternyata ada kendala lain gitu yang disebutkan tadi. Ya udahlah ya teman-teman, nggak apa-apa. Uma sekarang cuman bisa berdoa aja, ya Allah semoga ada jalan keluar ya, meskipun Uma nggak bisa masang wifi, semoga ada rezeki lah ya teman-teman, buat Uma selalu beli kuota setiap bulannya, amin. Doakan ya teman-teman, karena memang Uma tuh sekarang butuh banget kuota banyak teman-teman, karena kalau kita kerja di live itu ya, itu tuh benar-benar butuh banyak banget kuota teman-teman. Apalagi sekarang Uma juga ngonten di YouTube ya, upload video itu kan juga butuh kuota ya teman-teman, dan juga banyak lah gitu ya teman-teman. Aduh masya Allah kok mau jadi panjang lebar ya. Mohon doanya aja ya teman-teman, semoga ada rezeki yang lain, amin Allahumma amin.
Baiklah, setelah teknisinya pergi, katanya diajukan dulu gitu loh teman-teman, diajukan untuk pengadaan tonggak, terus diajukan untuk kabel dan segala macam. Uma juga udah pesimis kayaknya nggak bakalan berhasil, karena Uma cerita ke teman Uma yang orang jaringan juga gitu ya, beliau kerja di jaringan juga, katanya nggak akan bisa itu biasanya katanya. Ya udahlah teman-teman, nggak apa-apalah. Mungkin jalannya ya kita lihat aja rencana Allah ke depannya, pasti Allah punya rencana yang terbaik buat umat teman-teman, insya Allah ya. Oke, kita langsung aja ke tips yang ketiga ya teman-teman. Kita bersih-bersih lagi nih setelah teknisinya tadi pergi, Uma lanjut bersih-bersih ya. Tips yang ketiga yaitu miliki penyimpanan khusus barang. Nah ini tuh bermanfaat buat misalnya nih kita tuh punya barang-barang yang kecil-kecil gitu ya, kayak perintilan-perintilan atau kayak mainan anak-anak. Nah sebaiknya itu kita miliki penyimpanan khusus ya teman-teman. Kayak teman-teman lihat dari pojokan itu tuh kardus loh teman-teman, sama keranjang mainan anak-anak. Memang ya kelihatannya itu apa sih kardus gitu ya, tapi kalau seandainya kita simpan itu tuh bakalan jadi rapi kan teman-teman, dibandingkan dengan berantakan di lantai di mana-mana gitu. Nggak apa-apa deh kardus juga, yang penting tuh ada kotaknya penyimpanannya gitu teman-teman. Kayak misalnya juga sisir yang kecil-kecil juga gitu teman-teman. Sebenarnya itu kita punya satu tempat yang memang buat nyimpen barang-barang yang begituan gitu loh, supaya dia nggak berantakan dan supaya rumah kita itu juga bersih dan rapi. Oke, kita masuk ke tips yang keempat ya teman-teman, yaitu jangan menunda pekerjaan. Nah teman-teman, siapa nih di sini yang suka mageran? Nah jadi kalau seandainya kita lagi mageran, kita juga ngangsur deh teman-teman gitu ya, pelan-pelan gitu loh. Jangan terlalu diikutin gitu ya teman-teman magernya, sekali-sekali boleh lah ya teman-teman. Nah jadi kalau seandainya kita rasanya udah jadwalnya buat kita nyapu, kita bersih-bersih rumah, ya udah langsung kita kerjain gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita tunda-tunda gitu, rasanya itu waktunya panjang aja gitu ya teman-teman. Apalagi kita kan di rumah aja ya, nanti aja deh, siapa nih yang suka begitu? Jangan lagi ya teman-teman. Jadi ayo tetap semangat buat bebersih dan melakukan aktivitas di rumah. Lanjut kita ke tips yang kelima ya teman-teman, yaitu kita miliki jadwal atau atur jadwal kita berkegiatan. Contohnya nih, kita jadwalnya bersih-bersih itu biasanya kapan gitu ya. Kalau Uma biasanya bersih-bersih rumah itu teman-teman pagi sebelum anak-anak bangun, sama sore setelah mereka semua udah selesai main, Uma beres-beres sebelum suami pulang ya teman-teman. Jadi waktu suami belum berangkat kerja itu rumah udah bersih, waktu beliau pulang rumah juga udah bersih. Nah itu biasanya Uma ya teman-teman. Teman-teman biasanya kapan nih jadwal bersih-bersih rumahnya? Boleh ya ditulis di kolom komentar. Seperti Uma bilang di awal tadi teman-teman, kita yang punya anak kecil itu rumah tuh nggak akan pernah selalu bersih, dijamin dalam seharian tuh nggak akan pernah selalu bersih. Jadi kalau kita misalnya nih ada punya tetangga, terus kita bertamu ke rumah dia, rumahnya ternyata nggak bersih karena dia punya anak kecil, teman-teman please jangan pernah dijudge ya teman-teman. Kita positive thinking aja, mungkin anaknya itu habis main gitu ya. Kalau masih gitu teman-teman, kadang umat tuh juga mikir nanti kalau seandainya tamu dateng, nanti tamunya mikir aneh-aneh nggak ya. Padahal kan kita punya anak kecil ya teman-teman. Padahal rumah tuh pagi-pagi udah kita bereskan, tapi yang namanya anak-anak ya, mereka kan mainnya dalam rumah ya teman-teman. Dia ada sekali di luar, maksud itu kan mereka selesai main di dalam rumah, pastinya rumah berantakan ya teman-teman. Kalau kita selesai mereka main kita bereskan, selesai mereka main kita bereskan, kapan selesainya? Sementara kerjaan kita yang lain tuh masih banyak banget kayaknya teman-teman. Nah waktu untuk beberes ini sebenarnya di awal-awal aja teman-teman, kayak kita tuh harus punya jadwal gitu. Nanti kalau udah lama-lama nanti itu bakalan jadi kebiasaan teman-teman. Jadi pembiasaan aja gitu, menjelang terbiasa gitu ya teman-teman. Nah jadi seandainya teman-teman biasanya bebersihnya malam juga boleh itu sebelum tidur, misalnya dibereskan dulu rumahnya juga bagus ya teman-teman. Oke, langsung lagi kita masuk ke tips yang selanjutnya, yaitu tips yang terakhir nih dari Uma, yaitu decluttering. Teman-teman pasti udah pada tahu ya arti decluttering, yaitu kita pilih barang yang udah nggak kepakai lagi. Nah yang udah nggak kepakai lagi mungkin bisa kita buang, atau mungkin kalau seandainya masih bagus bisa kita sedekahkan gitu ya, supaya bisa lebih bermanfaat atau bisa dimanfaatkan sama orang lain gitu teman-teman. Jadi juga barang di rumah itu nggak numpuk dan rumah juga bisa bersih dan rapi. Begitu ya teman-teman, sedikit tips dari Uma, semoga ada manfaatnya terutama buat diri Uma sendiri.
Yuk teman-teman yang belum bebersih, kita bebersih sama-sama yuk. Semangat selalu ya buat kita semua. Terima kasih yang udah nonton video Uma sampai selesai ya. Uma mohon maaf ya teman-teman apabila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Mohon support ya, subscribe, like, komen, dan share video Uma. Bye teman-teman semuanya, sehat selalu ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.